Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhar dengan NIM 21061131 akan mempresentasikan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh KKN MBKM Universitas Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, kelompok 30, yaitu sosialisasi padi pasang surut di Dusun Sungai Jermal, Kepulauan Teluk Piai. Pelaksanaan kegiatan KKN berlokasi di Kepulauan Teluk Piai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan. Adapun anggotanya yaitu Angelina Sita Silaban, Faris Satya Pardani, Gugun Fakta, dan saya sendiri Nabila Azhar. Kita masuk pada pembahasan pertama, pendahuluan. Mengenal Kepulauan Teluk Piai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Indah. Kepulauan Teluk Piai Pesisir memiliki potensi sektor pertanian yang tinggi, didukung dengan kondisi geografis di mana Kepulauan Teluk Piai Pesisir berbatasan langsung dengan Selat Malaka, menyebabkan terjadinya 2 kali pasang dalam sehari. Kondisi tanah di kepulauan ini juga terkenal subur dan menghasilkan komoditi pertanian yang sangat baik. Didukung dengan mayoritas penduduknya juga berprofesi sebagai petani, terutama padi. Di samping itu, masih ada tantangan yang dihadapi oleh petani. Potensi yang ada pun belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Penanaman padi sangat tergantung dengan musim hujan dan hanya 1 kali dalam setahun. Masih kesulitan dalam menghadapi permasalahan hama dan OPT lainnya, juga sarana produksi yang belum maksimal. Selain itu, banyaknya petani yang beralih pada komoditi perkebunan yang lebih ekonomis. Jual beli tanah dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit masih dirasa menguntungkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada penurunan produksi padi sehingga dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan produksi padi di Kepulauan Teluk Piai Pesisir diperlukan adanya partisipasi seluruh masyarakat, baik dari kepengetahuan, lembaga pemberdayaan masyarakat, juga masyarakat petani itu sendiri. Selanjutnya, perencanaan kegiatan pemberdayaan. Perencanaan kegiatan pemberdayaan melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi sasaran. Identifikasi sasaran diperlukan untuk menghimpun informasi mengenai sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan ini adalah para petani yang berasal dari kelompok tani tunas muda dan kelompok tani tunas lama yang berada di Dusun Sungai Jermal Kiri, Kepulauan Teluk Piai Pesisir. Beberapa petani tidak memiliki lahan, sehingga penanaman padi dilakukan tumpang sari di antara tanaman sawit. Para petani rata-rata berusia 50-70 tahun dengan pendidikan terakhir antara pendidikan sekolah dasar hingga SLTA. Para petani banyak yang beralih pada komoditi perkebunan sehingga produksi padi di Dusun Sungai Jermal cenderung menurun. Selanjutnya, identifikasi keadaan. Dusun Sungai Jermal merupakan suatu dusun di Kepulauan Teluk Piai Pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga wilayah ini mengalami 2 kali pasang dalam sehari. Ini dapat menjadi potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Efisiensi pengairan dengan memanfaatkan pasang ini dapat menjadi kekuatan dari penanaman padi pasang surut, karena pengairan tidak harus menunggu waktunya hujan seperti pada padi tak ada hujan. Tanah di Dusun Sungai Jermal tergolong subur dan memiliki nilai pH tanah 6,5 hingga 7 yang tergolong netral dan cocok ditanami berbagai komoditi. Beberapa areal tanah di Dusun Sungai Jermal juga ada yang tergolong talas selokan pasang, sehingga lapisan pirit perlu diperhatikan agar tidak ikut terolah. Kedalaman tanah yang ideal untuk daerah ini adalah tanaman dengan akar pendek yang kurang dari 1 meter. Hal ini didasarkan atas pertimbangan lapisan pirit yang telah ditemukan di kedalaman 1 meter. Kondisi pertanian di Dusun Sungai Jermal, khususnya komoditi pangan seperti padi, sudah sangat berkurang. Areal lahan pertanian telah banyak yang beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Lahan tersebut telah dibeli oleh masyarakat luar, sehingga komoditi kelapa sawit lebih diminati masyarakat untuk skala jangka panjang. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu perumusan tujuan kegiatan pemberdayaan. Perumusan tujuan dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi petani menjadi langkah utama dalam membangkitkan pertanian padi di Dusun Sungai Jermal. Melalui analisis SWOT yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan pemberdayaan yang lebih objektif dan terarah. Berikut ini merupakan analisis SWOT dalam perumusan tujuan kegiatan pemberdayaan. Dengan analisis tersebut, maka dirumuskan kegiatan pemberdayaan ini bertujuan agar dapat memotivasi petani dengan menggiatkan penanaman padi sekaligus, dan juga membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani di lahan. Tahap keempat, perumusan ide atau kegiatan pemberdayaan. Perumusan ide kegiatan dilakukan agar kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan sistematis. Kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait budidaya tanaman padi yang dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan melalui
Wawancara. Berikut ini adalah mahasiswa kegiatan pemberdayaan sosialisasi padi pasang surut. Adapun kegiatan wawancara yang dilakukan pada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dusun Sungai Jermal, anggota kelompok tani tunas sama dan kelompok tani tunas baru serta para petani mandiri. Wawancara ke narasumber untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami petani padi dalam membudidayakan padi sebelumnya. Dengan terkumpulnya data tersebut, maka dirancang kegiatan sosialisasi budidaya tanaman padi pasang surut di Kepulauan Teluk Biak Pesisir. Kegiatan pemberdayaan dalam bentuk sosialisasi sebagai media dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi petani, sekaligus menyebarkan informasi yang relevan dan memberi ruang diskusi bagi para petani. Pada saat sosialisasi juga dilakukan demonstrasi cara pemilihan benih yang bernas oleh mahasiswa yang dilanjutkan oleh pengenalan Google Scholar sebagai salah satu sumber referensi untuk membantu dalam budidaya pertanian yang dapat dipercaya. Tahap terakhir, perencanaan keluaran atau output. Keluaran yang diharapkan adalah petani memiliki motivasi menanam padi pasang surut dengan pemecahan masalah yang telah ada, yang dirangkum dalam bentuk selebaran poster. Selanjutnya, pelaksanaan pemberdayaan, yaitu metode dan pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan. Kegiatan sosialisasi padi pasang surut dilaksanakan di Dusun Sungai Jermal, Kepulauan Teluk Biak Pesisir, Kecamatan Bubu, Kabupaten Rokan Hilir. Persiapan sosialisasi dimulai dari tanggal 18 hingga 22 Agustus 2024 yang berkaitan dengan wawancara kelompok tani padi, pemecahan masalah, dan pembuatan materi. Mempersiapkan alat dan bahan, juga mempersiapkan media poster. Informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi petani dikumpulkan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan mengumpulkan data keadaan. Wawancara ke narasumber untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petani padi dalam membudidayakan tanaman padi di Dusun Sungai Jermal. Dengan kegiatan observasi dan wawancara ini, melukiskan keadaan objek yang sebenarnya, fleksibel dan bersifat supaya jam kosong itu kira apa dia informasinya. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada malam hari. Manfaat sosialisasi ini dapat memecahkan masalah walaupun kendala yang dihadapi oleh petani padi untuk meningkatkan produksi padi, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah ini. Tidak hanya memecahkan masalah yang menggiatkan untuk melakukan kegiatan budidaya secara kompak untuk meminimalisir serangan penyakit. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ketua Kelompok KKN Paris Media yang diikuti oleh motivasi penanaman padi bagi masyarakat dan ketahanan pangan di desa. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai penanaman padi pasang surut dimulai dari benih, persiapan lahan, pengendalian tata air, penanaman, perawatan, dan pemupukan hingga pengendalian OPT. Materi yang dipaparkan disusun berdasarkan informasi yang telah didapatkan melalui observasi dan wawancara sebelumnya, sehingga materi yang diberikan relevan bagi petani. Selanjutnya, demonstrasi mengenai seleksi benih padi bernas. Alat yang digunakan selama demonstrasi yaitu toples besar transparan. Dipilihnya toples besar yang transparan sehingga dapat dilihat secara langsung perbedaan dari benih. Adapun bahan yang digunakan selama demonstrasi yang yaitu air, garam, telur, dan benih padi. Air digunakan sebagai media perendaman yang diberikan garam. Banyaknya dosis garam yang digunakan yaitu 6 sendok makan untuk 1 liter air. Apabila dosis sudah tepat, maka digunakan telur sebagai indikator. Selanjutnya, benih dimasukkan ke dalam air dan diaduk, sehingga akan terlihat perbedaan benih yang mengapung dan terlelap. Karena keterbatasan alat, digunakan pula media poster dalam sosialisasi ini. Poster merangkum berbagai informasi berupa varietas yang sesuai, waktu pengairan, pemupukan, dan cara pemilihan benih, serta waktu tanam. Selesainya kegiatan sosialisasi, poster dibagikan kepada masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi mereka ke depan. Pembuatan poster supaya menarik dan perhatian dan menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Isi dari poster yaitu varietas padi pasang surut, waktu pengairan, dosis pupuk, dan cara pemilihan benih, juga waktu tanam padi. Jadi solusi dari kendala petani dikemas secara ringkas dalam bentuk poster dengan pilihan warna yang menarik dan sesuai dengan pesan atau identitas kegiatan. Poster yang dibuat juga dapat menyampaikan informasi dengan tepat, namun juga menarik minat audiens dan memotivasi mereka dalam mengambil tindakan setelah memperoleh informasi. Berikut ini merupakan poster yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi padi pasang surut di Kepulauan Teluk Biak Pesisir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.